Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang luas dan keliling bangun datar. Namun terlebih dahulu kita akan mengenal macam-macam bangun datar, yaitu ada 8. Yang pertama ada persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, yang keempat trapesium, yang kelima jajar genjang, yang keenam lingkaran, yang ketujuh belah ketupat, dan yang terakhir ke-8 layang-layang. Baiklah, selengkapnya langsung saja ke pembahasan materi beserta contoh soalnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang persegi. Di sini ada gambar persegi dengan sisinya yaitu 2 cm. Untuk persegi, dia memiliki 4 sisi yang sama panjang, sisi bawah, atas, kiri, kanan, ukurannya semua sama. Adapun rumus untuk menentukan luas persegi yaitu S kuadrat. Jika dijabarkan, S kuadrat jadinya adalah S dikali S, dimana S ini adalah panjang sisi. Maka di sini jadinya itu 2 dikali 2 dan hasilnya adalah 4. Dengan satuan, perhatikan di gambar satuan cm, maka di hasil cm pangkat 2 untuk luas. Sekarang kita akan mencari keliling. Adapun rumus keliling persegi yaitu 4 dikali S. Ingat, maksud dari keliling di sini adalah menghitung jumlah seluruh panjang sisi. Sisi kanan, atas, bawah, kiri. Kita kembali ke rumus, jadi 4 dikali S. S-nya 2, maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan satuannya cm, tidak menggunakan kuadrat. Lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu persegi panjang dengan panjang sisi bawah 6 cm, lalu bagian kanan 3 cm. Perlu diingat, persegi panjang itu dia punya 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu bagian bawah sama dengan atas dan bagian kanan sama dengan kiri. Adapun rumus untuk menentukan luas persegi panjang adalah P dikali L, dimana panjangnya tadi di sini 6 dan lebarnya di sini 3, dan kita peroleh hasilnya 6 dikali 3 sama dengan 18. Dan untuk satuannya cm kuadrat. Lanjut kita mencari kelilingnya lagi dengan rumus 2P ditambah 2L, yaitu sama dengan, ingat P itu panjang yaitu 6 cm, maka di sini kita tulis 2 dikali 6 ditambah 2L. L tadi lebarnya, maka jadinya sekarang 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 6 hasilnya 12 ditambah 2 dikali 3 hasilnya 6. Lalu kita jumlahkan hasilnya, kita peroleh 18 dengan satuan mengikuti di gambar yaitu cm, tidak menggunakan kuadrat. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang segitiga. Segitiga yang kita bahas kali ini adalah segitiga sama sisi dengan panjang alasnya 6 cm dan tingginya 5 cm. Perlu diingat, segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama panjang, yaitu sisi bawah atau alas dan sisi miring kanan dan kiri sama panjang. Adapun rumus luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Ingat, alasnya 6 dan tingginya 5 cm, maka jadinya itu 1/2 dikali 6 dikali 5 sama dengan 15. Dengan satuan cm maka kuadrat. Sekarang kita akan membahas kelilingnya lagi.
Ingat, keliling menjumlahkan semua sisi bawah, miring kanan dan kiri, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6. Maka total dari jumlah sisinya adalah 18 dengan satuan cm, tidak memakai kuadrat. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bangun datar trapesium. Trapesium yang kita bahas kali ini yaitu trapesium siku-siku dengan panjang bagian bawah yaitu 9 cm, panjang bagian atas 6 cm, tingginya trapesium yaitu 4 cm, dan bagian miringnya 5 cm. Adapun rumus untuk menentukan luas trapesium adalah 1/2 dikali A ditambah B dikali T, yaitu 1/2 dikali sisi atasnya 6 tambah bawahnya 9, maka 6 ditambah 9 dikalikan tingginya 4 sama dengan 6 ditambah 9 hasilnya 15, lalu dikalikan 4 hasilnya 60, lalu dikalikan 1/2 hasilnya 30 dengan satuan cm kuadrat. Sekarang kita akan membahas kelilingnya lagi, yaitu kita jumlahkan semua panjang sisi atau bagian bawah, miring kanan, atas, dan bagian kiri. Maka kalau kita hitung kelilingnya yaitu 9 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4, maka total keseluruhannya yaitu 24 dengan satuan cm. Lanjut ke materi selanjutnya lagi, yaitu tentang bangun datar jajar genjang dengan panjang alasnya di sini 10 cm, tingginya 5 cm, dan bagian miringnya di sini 7 cm. Perlu diingat, untuk jajar genjang dia punya dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi bawah sama panjang dengan sisi atas, dan sisi kanan sama panjang dengan sisi kiri. Adapun rumus untuk menentukan luasnya adalah alas dikali tinggi, dimana alasnya tadi 10 cm, lalu dikalikan dengan tingginya tadi 5 cm, maka kita peroleh hasilnya yaitu 10 dikali 5 sama dengan 50, dan untuk satuannya yaitu cm kuadrat. Lanjut ke kelilingnya lagi. Ingat, keliling adalah jumlah panjang semua sisi bawah, kanan, atas, dan kiri. Otomatis sekarang jadinya 10 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 7, maka total keseluruhan setelah kita jumlahkan adalah 34 dengan satuan cm, tidak menggunakan kuadrat. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bangun datar lingkaran dengan panjang jari-jarinya di sini 14 cm. Adapun rumus untuk menentukan luas dari lingkaran adalah pi dikali r kuadrat, dimana r ini merupakan jari-jari. Karena dia pakai kuadrat, maka jika kita jabarkan jadinya pi dikali r dikali r sama dengan, pi yang dipakai di sini tergantung jari-jari. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka pi yang dipakai yaitu 22/7, dan 14 ini merupakan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 22/7, lalu dikalikan dengan r tadi 14, lalu dikalikan lagi 14 sama dengan bagian atas dulu kita kalikan 22 dikali 14, lalu dikalikan lagi dengan 14, kita peroleh bagian atas yaitu 4312, dan bagian bawahnya tetap 7, dan kita peroleh hasilnya yaitu 616
dengan satuan cm kuadrat. Adapun sekarang kita membahas kelilingnya lagi dengan rumus keliling lingkaran, yaitu 2 dikali Pi dikali R sama dengan 2 dikali Pi yang kita pakai tadi yaitu 22/7, lalu dikalikan dengan R, jari-jarinya tadi yaitu 14. Kita kalikan bagian atas terlebih dahulu, 2 dikali 22 dikali 14, kita peroleh hasilnya 616, dan bagian bawahnya tetap 7, dan kita peroleh hasil baginya adalah 88 dengan satuan di sini cm. Selanjutnya kita masih membahas tentang bangun datar, yaitu belah ketupat dengan panjang diagonal satunya 8 cm, lalu panjang diagonal duanya yaitu 6 cm, lalu panjang bagian sisinya yaitu 5 cm. Nah, perlu diingat kalau belah ketupat itu dia mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Adapun rumus untuk menentukan luas dari belah ketupat yaitu 1/2 dikali D1 dikali D2. D1 di sini maksudnya diagonal 1 dan D2 adalah diagonal 2. 1/2 dikali tadi diagonal satunya tadi 8, lalu dikalikan lagi dengan diagonal 2 nya tadi yaitu 6, maka kita peroleh hasilnya yaitu 24 dengan satuan cm kuadrat. Lalu untuk kelilingnya lagi, kita ingat keliling adalah jumlah panjang semua sisi, karena tadi panjang seluruh sisinya sama yaitu 5 cm, maka 4 dikali S. Kenapa 4 dikali S? Karena keempat sisinya tadi ukurannya sama panjang, makanya di sini 4 dikali S, dimana S nya tadi 5, maka jadinya 4 dikali 5, kita peroleh hasilnya 20 dengan satuannya cm. Lanjut ke materi selanjutnya lagi, yaitu layang-layang. Nah, ini merupakan materi terakhir kita untuk kali ini tentang layang-layang dengan panjang diagonal satunya yaitu 24 cm serta panjang diagonal duanya yaitu 48 cm serta panjang sisi miring atasnya yaitu 5 cm dan panjang miring bagian bawahnya 37 cm. Perlu diingat kalau layang-layang dia mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu kalau atas kanan sama panjang dengan atas kiri, dan miring kanan bawah sama panjang dengan miring kiri bawah. Adapun rumus untuk menentukan luas layang-layang yaitu rumusnya 1/2 dikali D1 dikali D2 sama dengan 1/2 D1 nya tadi diagonal 1 yaitu 24, lalu dikalikan lagi dengan diagonal 2 nya tadi 48 sama dengan kita peroleh hasil kali 1/2 dikali 24 dikali 48, itu hasilnya adalah 576. Untuk kebenarannya bisa kalian cek menggunakan kalkulator, yang jelas langkah-langkahnya seperti ini dengan satuan yaitu cm kuadrat. Lalu terakhir tentang keliling lagi, kita ingatkan sekali lagi, keliling itu artinya jumlah semua panjang sisi, kita jumlahkan semua yaitu kiri bawah 37, kanan bawah 37, kanan atas 5 dan kiri atas 5, maka diperoleh hasil yaitu 84 dengan satuannya cm. Demikian tutorial singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat. Bye bye.